104,7 Abdi Persada FM. Kota Baru, Taman Bumi atau Geopark Meratus di Kalimantan Selatan saat ini telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Status ini diumumkan secara resmi oleh UNESCO dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, di Paris, Prancis. Menjadikan Geopark Meratus sebagai bagian dari jaringan geopark dunia yang diakui memiliki nilai geologi, Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan pengakuan dari UNESCO, Geopark Meratus Kalimantan Selatan semakin terbuka lebar sebagai destinasi wisata, edukatif, dan berkelanjutan. sekaligus menjadi kebanggaan baru Indonesia. Mari kita kembangkan, melestarikan, menjaga dan mengelola secara berkelanjutan serta mempromosikan kekayaan geologis dan budaya situs Geopark Meratus Kalimantan Selatan yang merupakan warisan bumi. Majukan terus Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Geopark Meratus, jiwanya Borneo. Informasi ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. 104,7 Abdi Persada FM. Sesaat lagi Anda mengikuti Dialog Banjarbaru Emas. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM, lebih dari sekedar radio insan Persada, sudah berbuat baik. Apakah Anda hari ini bersama saya Erva Iradi di Dialog Banjarbaru Emas edisi hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Dan dengan Pak narasumber kita yang hadir hari ini insan Persada dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Bapak Dadi Syaitami. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Iya, semangat Pak ya. Insya Allah semangat terus. Oke, baik. Oke, beliau ini insan Persada pengendali hama dan penyakit tumbuhan ya. Dan beliau juga ditemani oleh Bapak Andri Sanjaya. Selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, semangat juga Pak ya. Semangat, harus semangat Mbak. Iya, sudah sarapan ya? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah sudah. Nah, jadi insan Persada Bapak Andri Sanjaya ini adalah penelaah teknis kebijakannya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya kita bahas di pagi hari ini? Yang akan kita bahas adalah pengendalian penyakit antaraknosa ya Pak ya? Iya, antraknosa. Antraknosa atau patek pada tanaman cabai. Apalagi kalau insan Persada nih ya di rumah yang sedang memanfaatkan lahan di sekitar rumah, terus menanam-nanam sayur, salah satunya ada cabai. Terus kenapa cabainya kok tidak seperti yang dijual di pasaran, yang tubuh sehat, atau kok tiba-tiba cabainya mati, belum sampai gede udah mati tuh cabai, biasanya ada yang seperti itu. Apakah salah tanam atau gimana? Kita akan membahas semuanya di sini, dan Anda juga bisa tanya langsung di 0811-511-1047, dan juga jangan lupa untuk saksikan siaran ulang dari siaran kali ini nanti di channel YouTube kita di Abdi Persada 104,7 FM channel. Nah, kalau ngomongin soal penyakitnya nih ya Pak ya, penyakitnya antaraknosa atau patek ini maksudnya penyakit yang gimana ini Pak? Iya Mbak, penyakit antraknos atau yang biasa disebut di kalangan petani atau di masyarakat itu namanya patek Mbak. Penyakit antraknos ini disebabkan oleh jamur yang bernama Coletotrichum sp. Jadi dia itu menyerang kebanyakannya pada buah cabai, tapi tidak menutup kemungkinan juga menyerang pada batang dan daun. Jadi ciri-cirinya pada buah cabai itu terdapat bercak coklat atau hitam, yang nantinya lama-kelamaan nanti menyebar luas nanti Mbak sampai ke seluruh bagian buah. Nah itu jadi nanti itu berpengaruh terhadap nilai jual di pasar. Jadi kadang di petani itu bisa menyebabkan kerugiannya itu 50-90% kerugiannya. Hampir banyak Pak. Ya, banyak sekali sih Pak sebenarnya itu ya. Bisa kemungkinan disebut gagal lah, ibaratnya gagal panen. Tapi memang ada, sempat saya pernah beli itu ada lomboknya tuh padahal bagus Pak, besar. Iya. Cuma ada
kayak ada lukanya gitu loh. Oh iya. Apakah memang itu seperti itukah yang disebut patek ini? Salah satunya mungkin Mas Dendi Ya, salah satunya mungkin. Oke. Tapi kalau secara visual kita lihat di buah cabai itu biasanya dia berbentuk bulat, Mbak. Oh, bulat ya? Bulat, busuk buahnya itu ciri-cirinya yang terkena serangan antraknos ini. Ciri-cirinya dia bulat, kecil, nanti melebar. Oh. Nah, jadi nanti itu busuk. Jadi nggak bisa dipanen itu. Nah, ini antraknos ini atau patek ini apa hanya buah cabai atau kayak misalnya tanaman lain kah atau tomat kah misalnya, apakah mungkin itu terjadi? Mungkin dari Pak Andri bisa atau dari Pak Dendi? Ya, mungkin sekali, Mbak. Jadi antraknos ini bisa juga menyerang pada tomat, pada terong bisa juga. Terong juga, Pak ya? Ya, terong-terongan Mas Dendi. Ya. Keluarga terong-terongan. Nah, ini apakah memang penyakit ini nih dibawa oleh hewan kayak kumbang atau memang ada di dalam tanaman itu sendiri, Pak? Oh, jadi sebenarnya jamur Colletotrichum ini ada di dalam tanah, Mbak. Oh. Jadi dia atau juga berada di bagian tanaman yang lain. Pak Andri Sanjaya dari penelaah teknis kebijakannya. Ya. Kebijakannya. Nah, untuk pengendaliannya nih, pengendalian supaya tanaman cabai ini, Pak, tidak terkena patek itu bagaimana? Ya. Untuk yang pertama itu sebelum kita menanam, alangkah baiknya kita memilih ini, Mbak, varietas cabai yang dia lebih kebal dengan antraknosa. Oh, Ya, ada ya? Ada beberapa, Mbak. Jadi supaya kita tidak sia-sia kan, bahkan namanya juga orang tanam itu kan usaha. Iya, betul. Usaha itu kan ada biaya dan ada waktu yang dikeluarkan. Jadi untuk pencegahannya alangkah baiknya itu varietas cabai yang hendak kita tanam itu kita tentukan dulu mana yang lebih tahan antraknosa. Yang kedua ini seperti kita bahas tadi, Mbak, kita kan tanam tidak sebar terus ditinggalkan tuh enggak ya. Alangkah baiknya jangan. Jadi untuk mau dipantau lah, Mbak, setelah kita tanam, baik itu di tanah atau di polybag, itu bisa kita pantau, Mbak. Jadi kita perhatikan pada saat sudah dia fase dia tumbuh keluar batang, daun dan buah itu kita perhatikan adakah tanda-tanda antraknosa yang sudah dijelaskan kita tadi, Mbak. Nah, jika itu ada di daunnya bisa dipotong. Ya, bisa disiasati seperti itu ya, untuk memutusnya tadi ya. Kemudian untuk apa nih mencegah antraknosa ini, kita perhatikan gulma, Mbak, tanaman-tanaman liar yang ada di bawah. Yang satu biasanya kan kalau kita tanam tuh ada suka tumbuh-tumbuh rumput-rumput. Itu diperhatikan, Mbak. Kalau bisa dibersihin. Sama kalau itu kan dia kalaunya lebat, lebih lebat daripada si tanaman cabenya kan. Jadi air hujan air yang kita siram itu kan dia lebih mengumpul di situ. Nah, jadi lembab ini antraknosa juga bisa berkembang di situ, Mbak. Jadi gulma-gulmanya bisa dibersihin. Sama ini pemasangan mulsa ya untuk mencegah si tanaman gulma ini berkembang biak pada tanaman cabai kita. Dan yang selanjutnya ini mengatur jarak tanam yang seperti kita jelaskan tadi, bisa pola zigzag atau satu baris dengan beberapa jarak yang sudah kita sebutkan tadi untuk menghindari kelembapan udara yang ada di lahan. Untuk langkah berikutnya mungkin Mas Dendi seperti penanganan yang lebih teknis, Mas Dendi ya. Iya, monggo silakan Pak Dendi. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah terserang patek, tanaman cabenya, itu alangkah baiknya kita itu harus melakukan tindakan-tindakan lah pengendalian. Atau mencegah, misalnya sudah terserang nih, kita harus ada tindakan mengobati. Nah, kalau sudah terserang, kalau yang belum terserang kita harus dicegah dulu. Iya, betul. Nah, iya. Jadi misalnya kita untuk mengendalikan patek ini, misalnya di lahan kita tuh harus menyiapkan air bersih atau semacam kayak
tempat wadah wudhu kah tuh biasanya yang ada kerannya itu. Iya. Nah, untuk mencuci tangan kita, Mbak. Gentong nah, ya. Gentong lah sama air sabun untuk mencuci tangan kita. Terus alkohol kita untuk spray. Iya, hand sanitizer tadi ya. Terus kalau lebih bagus lagi pakai sarung tangan bisa juga untuk menekan penyebaran antraknos ini. Iya. Nah, misalnya nih pada saat panen itu kalau saran saya alangkah baiknya dilakukan oleh 2 orang. Kenapa tuh, Pak? Nah, jadi 1 orang untuk memanen yang terserang patek, 1 orang yang memanen yang sehat, bagus, yang sehat atau yang tidak terserang, supaya tidak menularkan. Misalnya nih, saya nih memanen yang terserang patek. Nanti saya pindah lagi ke tanaman yang sehat, yang buah sehat. Nanti tuh menularkan itu, Mbak. Jadi alangkah baiknya itu khusus lah. Berarti andaikan sudah dipanen dia bisa tetap tertular dan bisa ini, Pak ya? Iya, dari tangan kan bisa saya bilang tadi yang di awal tadi, bisa dari tangan manusia. Meskipun sudah tidak di pohonnya gitu, tetap bisa ya? Tetap bisa. Oke. Dan alangkah baiknya tuh kita bawa kresek atau kantong plastik. Jadi buah-buah yang sudah terserang atau bagian-bagian daun yang terserang bisa kita masukkan di plastik, terus kita buang kemana gitu, atau dikubur atau dibakar. Untuk memutus supaya jamur ini tidak lebih banyak gitu lebih banyak menyebar lagi, Mbak. Kemudian sering-seringlah mengontrol tanamannya, atau memantau lah ibaratnya. Seperti saya tadi. Memantau tanamannya, jadi diamati apakah tanamannya sehat, apakah ada serangan hama dan penyakit. Ya harus rajin-rajin lah mengontrol tanaman kita. Kemudian untuk yang sudah terserang ataupun belum terserang, alangkah baiknya itu kita melakukan penambahan pupuk kalsium, Mbak. Nah, ini betul. Apakah pupuk ini harus yang kimia, Pak, juga? Karena ini pupuk kalsium ini kalau menurut saya sangat penting, Mbak. Oke. Dia memang kimia, cuma dibutuhkan sama tanaman ini ya? Ibaratnya tuh unsur makronya lah. Jadi harus ada kita menambahkan pupuk kalsium, baik itu di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Karena pupuk kalsium ini mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat untuk melindungi pori-pori di bagian tanaman seperti buah itu, Mbak. Jadi misalnya tuh lagi hujan, jadi air itu kan menetes tuh, jadi supaya cepat menetes di buah itu atau cepat jatuh airnya tuh, itu kita perlukan pupuk kalsium itu. Supaya tidak bertahan lama di buah itu, kayak air hujannya. Jadi dia ibaratnya fungsinya melindungi lah, melindungi buah atau bagian tanaman yang lainnya. Jadi sangat penting itu, Mbak, pupuk kalsium. Nah, ini pupuk kalsium apakah hanya untuk cabai atau bisa untuk juga untuk tanaman lain, Mbak. Karena kan tanaman itu kan banyak memerlukan unsur-unsur hara lah, atau unsur-unsur yang sangat diperlukan untuk pertumbuhannya. Kemudian kalau misalnya pengen juga menggunakan pestisida atau tidak bisa lagi kita mengendalikan secara alami, ya mau tidak mau kita pakai kimia, Mbak. Kalau udah nggak bisa lagi gitu ya. Terus kalau misalnya sudah diambang batas ekonomi, kayaknya serangannya sudah kita lihat itu sekitar 50-70%, kita mau tidak mau harus memakai kimia karena merugikan sekali nih, Mbak. Iya, soalnya berapa persen tadi, Pak? 50 sampai 90%. Sampai 90 lagi ya. Iya. Karena kan menanam cabai ini atau budidaya cabai ini memerlukan modal yang lumayan banyak gitu, Mbak. Iya, dan juga kayaknya perlu kesabaran juga, Pak. Iya, perlu kesabaran, ketelitian. Iya, betul. Ya, jadi kalau memang perlu fungisida, kita harus pintar-pintar lah menggunakan pestisida atau bijak lah, agar sesuai. Pertama harus sesuai dosis, jangan berlebihan. Terus kalau menurut saya alangkah baiknya itu
pengisidanya itu secara bertahap. Nah, misalnya terus kalau misalnya terlalu parah, itu bisa setiap hari Pak kita semprotkan pakai kimia. Kalau udah parah sekali Pak ya. Jadi itu misalnya hari pertama kita semprot dengan fungisida yang sistemik. Terus ada perlu tambahan kayak apa ya, ada campuran apa ya nama istilahnya itu, kalau menurut di pasaran sih koper kalau nggak salah itu mereknya itu. Nah itu jadi harus rutin. Ya itu kalau udah parah sekali tapi udah parah sekali. Tapi sebenarnya nih Pak, apakah lokasi kita di Banjarbaru ini sebenarnya cocok gitu Pak Andri untuk nanam lombok ini? Cocok sebenarnya ya. Memang. Tanahnya dan cuacanya gitu. Cocok. Apalagi kita di Banjarbaru ini yang udah terkenal untuk kawasan sayur. Betul. Itu kita ada di di Kecamatan Landasan Ulin. Betul. Terus di Kecamatan Cempaka juga ada. Di Cempaka ada juga. Ada Mbak. Terutama di daerah Batu Ampar itu sama Gunung Kupang. Oh iya, iya betul. Itu kita petani-petani kita banyak yang menanam cabai, menanam melon, menanam tomat. Coba Mbak jalan-jalan deh ke Cempaka. Ke Cempakanya belum sih Pak, Landasan Ulinnya sudah. Iya. Oh iya, berarti memang kalau misalnya sudah saking parahnya terkena penyakitnya memang harus ke bahan kimia ya. Iya. Cuma tadi yang pupuk kalsium itu memang sangat penting gitu Pak ya. Ada satu lagi Mbak. Apa itu Pak? Kalau menurut saran saya jangan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen. Oh, kenapa tuh? Karena itu dia nanti mempercepat perkembangan penyakit patek tersebut. Oh, malah mempercepat Pak ya? Iya, malah mempercepat. Bukannya malah menyuburkan, malah mempercepat. Bukannya menyuburkan si lomboknya gitu ya? Iya. Tapi malah menyuburkan pateknya. Iya, menyuburkan pateknya jadinya. Menurut sepengetahuan saya, nitrogen itu nanti menyebabkan tanaman menjadi lemah. Pertamanya itu. Jadi alangkah baiknya itu mungkin pupuk-pupuk yang mengandung kalsium, mengandung fosfor. Nah, itu untuk menambah atau memperkuat batang atau memperkuat daun dan memperkuat buah. Oke. Ibaratnya tuh imunnya tanaman itu ada di situ ya. Iya. Oke. Nah, karena kita hampir terakhir nih Pak ya. Iya, mungkin dari Pak Dandi dan juga Pak Andri ada harapan-harapan atau pesan kepada insan persada yang saat ini sedang menanam lombok dan ataupun sedang berjuang melawan patek ini. Ya. Mungkin dari Pak Dandi dulu, silakan. Ya, mungkin kalau saran saya buat masyarakat di Banjarbaru, khususnya petani-petani yang menanam cabai, itu alangkah baiknya mereka harus pintar lah memanajemen kebunnya. Yeah. Nah, jadi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yeah. Nah, serta harus tepat harus bisa memprediksi kapan tanam, kapan menanam cabainya. Yeah. Oh, ini di bulan Oktober nih kan sampai bulan kapan tuh musim penghujan tuh? Iya. Masa musim penghujan ini. Iya. Desember ya biasanya Pak. Hujan kita kan hampir, walaupun sudah kemarau, cuman curah hujannya ini yang turun terus. Iya betul Iya, Pak. kayak kemarin kan Agustus harusnya kita kemarau. Iya, Ternyata betul. curah hujannya masih ada itu. Iya, Nah, jadi itu kayak kan kemarau basah harus itu ya. lebih sensitif. Mencari info-info dari BMKG kapan sih musim hujan puncaknya di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru, seperti itu Mbak. Oke, betul. Terus yang kedua, rajin-rajinlah berkomunikasi sesama kayak petugas seperti penyuluh, seperti saya POPT, ataupun tidak menutup kemungkinan sama petani-petani lain yang udah berpengalaman Mbak, yang menanam cabai. Sharing ya. Ya, sharing. Nah, kalau itu menurut saya Mbak, saran saya. Oke. Mungkin ada harapannya Pak? Wah, harapan saya Mbak banyak. Boleh. Ya, mudah-mudahan petani-petani di Banjarbaru ini semakin sukses. Terus mereka juga semakin bijak menggunakan pestisidanya. Iya.
kalau bisa sih mengurangi lah, atau yang semi apa? Semi kimia lah kalau bisa. Nah kan untuk mengamankan lebih aman juga buat konsumen. Iya betul. Nah, untuk masyarakat ya sebaiknya juga mencuci sayurannya terlebih dahulu. Oh iya, sebelum supaya digunakan sehat. ya. Sebelum Dikonsumsi betul. Terus harapan saya mudah-mudahan dan di Banjarbaru ini semakin kinclong, emas gitu ya. Oh iya, karena Banjarbaru emas ya. Banjarbaru emas, Mbak. Jadi supaya harga cabai stabil lah di pasaran. Nggak sampai harga 100.000 Iya gitu. betul Pak. Kemarin beli 5.000 aja dapetnya berapa? Sedikit. Iya betul. Nah, tapi itu dilema juga sih Mbak. Iya. Kalau harga naik petani senang. Iya sih betul. Kalau harga mahal pemerintah panik gitu Mbak. Iya. Iya. Jadi nanti tiba-tiba inflasi. Iya, inflasi. Cabai kan masuk ini komoditas yang mempengaruhi inflasi. Iya betul. Iya. Ini Iya betul sekali. Ibaratnya tuh kayak jadi si buah Si malakama. Iya. Maju kena, mundur kena. Iya. Ya, jadi kalau bisa stabil lah. Jadi sama-sama diuntungkan gitu. Iya betul. Ya, mungkin dari saya itu. Oke, mungkin dari Pak Andri silakan. Kalau dari saya yang pertama sebagai petani ya jangan mudah menyerah karena semua masalah itu kan pasti kesusahan itu bersama dengan jalan keluarnya seperti itu. Iya, pasti ada solusinya. Iya, sama solusinya. Terus ini kalaunya petani, karena kita kan dari DKP 3 ini ada UPT BPP ya, Badan Penyuluhan Pertanian yang sudah tersebar di semua kecamatan, Mbak. Ya, jadi kalaunya lebih enak tuh sih kalaunya bisa itu berkelompok gitu Mbak. Jadi supaya bisa dipantau oleh penyuluh pertanian yang ada di masing-masing kelurahan. Jadi seperti kata Mas Dendi tadi, kenapa sering-sering berkomunikasi agar bisa mencarikan penanggulangannya seperti apa. Karena kan dari kita pemerintah ini sudah menyiapkan prasarananya, ada kantor BPP, ada penyuluh dan ada mantri taninya gitu Mbak. Iya. Jadi kan tidak sendirian gitu loh bertani Mbak. Iya. Jadi kan bisa konsultasi, beranjang sana lah ke BPP atau bertanya ke penyuluh. Penyuluh itu kan di tingkat kelurahan ada Mbak. Karena sudah tersebar di kelurahan di Banjarbaru ya. Iya betul. Event yang kayak di kotanya kayak di Komet, Mentaus itu ada juga masing-masing. Jadi bikin bisa berkontak gitu Mbak. Jadi kan bisa dicarikan, tanaman cabai saya terserang penyakit A, nanti kan bisa tanya ke penyuluhnya, bisa dicarikan dibantu solusinya seperti itu. Jangan sungkan Mbak. Iya, jangan sungkan. Jangan ragu gitu ya. Jangan malu-malu. Iya. Karena ini demi menjaga kestabilan harga cabai. Betul sekali. Nah mungkin harapannya nih dari Pak Andri. Harapan saya tadi ya jangan mudah menyerah lah. Iya itu aja ya. Oke, itu semangat gitu ya. Iya, soalnya kan ya pastilah ada tantangan, apalagi sekarang kan musim susah diprediksi. Jadi ya jangan patah harapan, patah semangat. Jadi gagal ya diusahakan bangkit kembali gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dandi, Pak Andri sudah sama-sama. Dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu dan kesempatan mungkin dengan materi yang berbeda lagi. Iya, insyaallah Mbak. Oke. Dan terima kasih Insan Persada sudah stay tune, dan juga untuk Insan Persada demikian dialog Banjarbaru Emas. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Erpa Yuradi dan kru yang bertugas pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian dialog Banjarbaru Emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 104,7 Abdi Persada FM.